Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dwi Sandawisnu dalam tema kali ini, yaitu menjawab soal-soal ujian akhir semester program studi kimia Fakultas Sains Universitas Cokroaminoto, Palopo. You are the cause of my euphoria. Euphoria. Baik, kalau ditanya menurut saya eh, sangat penting untuk kita pahami yang namanya manajemen laboratorium. Apalagi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan. Nah, faktor yang seharusnya yang jadi perhatian besar dalam kegiatan laboratorium yaitu keamanannya, seperti tersedianya ventilasi atau blower, dan bagaimana aspek-aspek keselamatan kerjanya. Nah, keselamatan dan keamanan kerja dapat kita filosofikan sebagai suatu pemikiran yang menjamin keutuhan dan kesempurnaan manajemen laboratorium. Jadi menurut saya, yang saya pahami, manajemen laboratorium itu sangat penting untuk kita pelajari bersama. Baik, kita lanjut. Pertanyaan selanjutnya, saya akan jawab. Yang kita ketahui ialah HCl 0,1 ini ialah larutan akuatik ya, dari gas hidrogen klorida. Ia adalah asam kuat yang digunakan secara luas. Nah, hal-hal apa sih yang harus kita perhatikan sehingga larutan berhasil dibuat serta keamanan dari laboratorium tetap terjaga? Yang pertama, menghitung kebutuhan bahan dan berapa banyak air untuk mengencerkan bahan. Yang kedua, mengambil reagen atau bahan kimia yang ingin dibuat dengan alat pelindung diri seperti masker dan lain-lain yang dianggap perlu. Yang ketiga ialah proses pengambilan atau pengecekan itu harus di lemari asam khususnya dan tidak. Nah, kalau menurut saya, laboran ialah orang yang berperan membantu aktivitas mahasiswa atau dosen di laboratorium. Nah, dalam melakukan suatu kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, pengembangan kinerja peralatan dan bahan yang ada di laboratorium itu ialah tugas pokok dari laboran. Nah, tugas pokoknya ialah mengelola laboratorium melalui serangkaian kegiatan, perencanaan kegiatan laboratorium, pengoperasian peralatan, dan menggunakan bahan, pemeliharaan atau perawatan dari bahan tersebut. Pengembangan kegiatan laboran itu baik untuk pendidikan maupun penelitian itu tugas pokok dari seorang laboran. Jadi menurut saya tugas laboran dalam manajemen laboratorium itu sangat penting. Yang pertama, bahan kimia jelas tidak boleh dibuang langsung ke lingkungan. Yang kedua, limbah cair yang tidak dapat larut di air itu kita harus memasukkan ke dalam botol dan diberi label yang jelas. Yang ketiga, limbah padat dapat dibakar dengan alat yang khusus yang disebut insinerator. Dan yang terakhir ialah limbah organik. Limbah organik itu kita pisahkan pada tempat yang lain, dan tujuan dari dipisahkan tersebut ialah limbah organik ini dapat kita daur ulang kembali, sehingga limbah-limbah pada praktikan yang kita lakukan itu dapat ditangani dengan lebih jelas. Baik, kita memakai pipet dengan ukuran yang paling mendekati, yakni pipet volume 2 mili dengan bal pipetnya. Lalu tuangkan larutan utama di gelas ukur, lalu diambil 1,5 mili dengan pipet 2 mili tersebut yang sudah ada bal pipetnya. Kemudian penggunaan pipet sesuai dengan jumlah yang diambil agar ketentuan lebih baik. Nah, dari beberapa pipet yang dipaparkan di soal, saya akan menjelaskannya. Yang pertama, pipet 10 mili untuk 5-10 mili larutan. Nah, kalau pipet tetes itu bukan alat ukur, hanya untuk proses meneteskan bahan sedikit demi sedikit. Kalau pipet 2 mili itu hanya untuk maksimal 2 mili atau kurang dari 2 mili tersebut.
Nah, kalau bal pipet ialah karet berbentuk bola untuk menyedot bahan lewat pipet. Baik, beberapa hal yang dapat dilakukan ialah sebagai berikut. Yang pertama, jika baju atau pakaian terbakar, korban harus menggulingkan dirinya di lantai atau merebahkan dirinya sambil berguling-guling. Jika ada selimut, tutupilah apinya secara cepat sehingga padam. Yang kedua, jika terjadi kebakaran kecil, misalkan kebakaran larutan dalam gelas kimia, tutuplah bagian yang terkena api dengan karung atau kain basah. Yang ketiga, jika terjadi kebakaran besar, gunakan alat pemadam kebakaran. Kemudian, sumber yang dapat menimbulkan api seperti listrik agar dimatikan sehingga tidak mudah terbakar. Yang keempat, yang terakhir ialah jika terjadi kebakaran karena zat yang mudah terbakar, pelarut organik misalkan, untuk mematikan jangan sekali-kali menggunakan air. Hal itu akan menyebabkan apinya sangat besar. Untuk mematikannya menggunakan pasir atau tabung pemadam kebakaran. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari saya, yaitu ujian akhir semester mata kuliah manajemen laboratorium. Saya Dwi Sandawisnu dari program studi kimia Fakultas Sains Universitas Cokroaminoto Palopo mengucapkan yang sebesar-besarnya jika ada salah tutur kata maupun bahasa. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.